Kami mau menyembah Engkau dalam bait-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu akan memberikan mujizat, menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kini saatnya kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan hanya di dalam Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini. Mari nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, yang tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Katakan Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat pujian ini sama-sama, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman angkat pujian ini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Angkat pujian ini sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yang di rumah angkat tangan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di. Angkat kedua tangan kita, katakan ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Angkat pujianmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari umat Tuhan sembah Dia, angkat pujianmu, angkat suaramu, sembah Dia. Sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari sembah Dia, mari angkat pujianmu, mari angkat pujianmu bagi Raja di atas segala raja. Karena Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan. Kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, kekuatanku hanya bersama-Mu. Kekuatanku tinggal di dalam-Mu, dan Kau tinggal di dalamku selamanya. Oh, haleluya, haleluya. Katakan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu kasih-Mu. Mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu sekarang ini. Oh. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Pegang kami Roh Kudus. Jangan biarkan kami berjalan tanpa hadirat-Mu. Kami perlu hadirat-Mu. Kami gak bisa jauh dari Engkau. Kami gak bisa lepas dari Engkau. Hadirat-Mu kebutuhan bagi kami saat ini. Jamah kami Roh Kudus. Jamah. Oh, jamah kami, jamahlah kami, jamah kami. Oh, yang perlu kuasa-Mu Tuhan,
Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawa kami mendekat padamu Tuhan. Kami mau mendekat padamu saat ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, Engkau Allah yang dahsyat, betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, dan bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yang memerlukan Tuhan, angkat tangan kita, tanda berserah. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan
tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban. Minta kepada Tuhan, katakan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam acara ibadah di rumah. Untuk sekian kalinya kita menunggu untuk bisa beribadah sebagaimana waktu-waktu yang lalu, bertatap muka satu dengan yang lainnya. Dan saya percaya hari-hari ini kalian begitu rindu untuk bisa beribadah seperti waktu-waktu yang lalu, bertemu dengan saudara-saudara yang lainnya dalam ikatan kasih yang kudus yang mengalir dalam setiap kita semuanya. Tapi mari kita tetap sabar, kita tetap terus bertekun, karena saya percaya dalam setiap hari langkah yang kita jalani, Tuhan yang setia itu ada menyertai kita, dan Tuhan yang setia dalam setiap langkah hidup kita adalah Tuhan yang senantiasa merancang rancangan yang baik di tengah-tengah kesulitan apapun. Kita tetap menunggu waktu Tuhan yang tidak akan pernah terlambat dalam sebuah perjalanan kehidupan kita. Mari pada hari yang indah ini, dikala nanti Anda di rumah masing-masing lagi mendengarkan renungan firman Allah ini, kayaknya firman Allah ini memberikan motivasi, dorongan, semangat pada saudara, di tengah segala goncangan apapun yang sedang Anda hadapi, yakinlah Tuhan yang memanggil setiap kita semuanya adalah suatu keberadaan yang diliputi dengan kasih setia dan anugerahnya yang tidak akan pernah diingkarinya atas setiap kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa untuk menyerahkan jalannya pemberitaan firman Allah ini di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Terima kasih buat kondisi keadaan yang sedang kami hadapi. Dan terima kasih pula buat kekuatan baru yang selalu senantiasa Engkau limpahkan atas setiap kami. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu. Kami diteguhkan, dikuatkan bukan oleh kemampuan kami, tapi semua oleh karena tangan kekuatan-Mu yang telah menopang setiap kami semuanya. Dan kami percaya Engkau tetap terus menopang kami. Seperti Engkau katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang berkenan kepadamu. Apabila ia jatuh, tidak akan pernah tergeletak. Kami meyakini dikala kami lemah, dikala kami sudah mulai putus asa, tangan kesetiaan-Mu yang menopang kami. Untuk kami boleh dibangkitkan dari hari ke hari, sampai dari segala yang Kau rancangkan, kami akan melihat semua indah pada waktunya. Terpujilah Engkau yang sudah menyatakan kesetiaan-Mu dari waktu ke waktu, dan akan tetap terus menyatakan kesanggupan-Mu bagi kami semuanya. Urapi hamba-Mu, tolong setiap kami semua anak-anak-Mu, selagi mereka mendengarkan firman Allah, selagi mereka Tuhan mendengar kebenaran-Mu, kiranya timbul iman yang datang dari Tuhan, untuk mereka boleh diberkati pada akhirnya.
Saat mereka meresponinya yang sangat terbatas dengan waktu yang ada ini ya Tuhan, kiranya Engkau menerjemahkannya, Engkau membuka pikiran mereka, Engkau menerjemahkannya, dan Engkau melayani setiap mereka semuanya dalam penggembalaanmu, sehingga tidak ada satupun yang tidak tergembalakan dengan baik. Kami bersyukur karena Engkau yang selalu mendengar doa kami. Segala puji, kemuliaan kami persembahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dalam satu renungan yang saya beri tema mengenal gaya kepemimpinan Allah. Mengenal akan gaya kepemimpinan Allah ini penting agar di tengah-tengah keberadaan kita melangkah dalam dunia ini, kita boleh tahu akan Allah yang kita sembah dan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dengan gaya kepemimpinannya, kita tidak dibuatnya menjadi stres di tengah-tengah kondisi keadaan yang terjadi atas setiap kita, tapi sebaliknya kita penuh antusias, semangat, sukacita dalam menjalankan hari-hari yang kita jalani dalam kepemimpinan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap kita semuanya. Saya teringat seperti dikatakan dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32 bagian B, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kekuatan yang diperoleh untuk tetap terus bertahan, bahkan boleh maju di tengah-tengah segala tantangan yang ada, didasarkan karena dikatakan mengenal akan Allahnya. Dan kita dapat mengenal keberadaan Allah itu melalui sabda kebenarannya, walaupun belum sempurna akan pengetahuan pengenalan kita. Tapi saya percaya dari waktu ke waktu Tuhan akan singkapkan itu. Seiring semuanya itu, kita akan semakin mengenal, semakin mendalam, mengerti dan memahami apa yang menjadi gaya kepemimpinan Allah atas setiap kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 4, khususnya apa yang Tuhan perbuat kepada nenek moyang kita, bapak orang percaya yang namanya Abraham, yang dikisahkan di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25 akan saya bacakan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Bagaimana saat-saat
pada mulanya Abraham pada waktu dilawat oleh Allah, pada saat Allah menjanjikan sesuatu yang mengena di hati Abraham, betapa sukacitanya dia memiliki masa depan yang cerah. Kita tahu sudah sekian lama Abraham menikah dengan Sarai. Tak kala Abraham meninggalkan Ur Kasdim usianya 75 tahun. Sebelumnya sudah berapa lama Abraham menikah dengan Sarai. Belum dikaruniakan anak. Walaupun Abraham tahu Sarai itu dalam kondisi yang mandul. Pada saat khususnya Allah berfirman akan memberikan anak keturunan. Dan keturunannya itu menjadi suatu bangsa yang besar. Tentu begitu membahagiakan. Tentu begitu sukacitanya. Dan begitu mantapnya untuk bisa berkata amin Tuhan buat semuanya itu. Tetapi firman Allah mengisahkan bagaimana Abraham berjalan dari waktu ke waktu. Janji untuk memperoleh anak itu tidak juga kunjung datang. Dari waktu ke waktu kondisi keadaannya semakin merosot. Semakin sudah tidak ada kemampuan untuk dapat mewujudkan. Karena kedua-duanya sudah mustahil bisa memberikan anak dalam pernikahan mereka. Tapi dalam kisah ini kita belajar untuk mengenal kan gaya kepemimpinan Allah. Mengapa Allah terkesan mengulur-ngulur waktu? Dalam tanda petik maksud saya. Mengapa Allah terkesan tidak segera menepati janjinya? Apakah Allah tidak mengerti rasa capek, rasa lelah yang ada dalam jiwa Abraham, di mana dia letih dalam penantian itu, yang sudah tidak lagi dapat diharapkan dengan logika apapun, dan rumus-rumus apapun yang dipakainya. Semua itu seolah-olah hanya tinggal kenangan. Apakah Allah sudah lupa dengan semuanya itu? Dan benarkah Allah lupa? Fakta berbicara, ternyata Allah tidak lupa. Dalam kitab Kejadian pasal 17, Allah memberikan pernyataan kepada Abraham bahwa tahun depan dia akan punya anak. Walaupun tak ada berfirman ini di tengah-tengah kondisi keadaan yang mustahil. Sehingga tidak heran Sarai tertawa. Lucu kelihatannya. Seolah-olah mengada-ngada. Karena dia tahu persis dirinya. Dan dia juga mengenal persis suaminya yang namanya Abraham itu. Tetapi ternyata Allah tidak dusta. Ternyata Allah itu tidak lalai. Ternyata Allah tidak lupa. Dan terbukti Ishak lahir. Sesuai dengan yang dijanjikan Allah. Menjadi satu pertanyaan. Mengapa harus menunggu sekian lama? Di sini kita mau belajar mengenal gaya kepemimpinan Allah. Dan apa yang Allah perbuat bagi Abraham bisa juga Allah perbuat bagi kita. Dikala kita sedang mendengar firman Allah, kita dibangun iman kita. Karena firman Allah berkata iman timbul oleh karena pendengaran firman Allah. Dan berapa banyak Anda meresponi sambil mungkin mengepalkan tangannya, diangkat tinggi-tinggi, dan saudara berkata amin dengan suara yang keras. Rasanya mantap, rasanya tidak akan lagi ragu dalam menghadapi kenyataan hidup. Dengan satu keyakinan pasti Tuhan tolong. Dalam pikiran kita tentu tidak lama. Kalau perlu selesai amin buka mata, jawaban sudah diperoleh. Maunya begitu. Tapi kenyataannya firman Allah juga berkata, kadang-kadang kita berdoa dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Mungkin itu sudah makan waktu bukan 1 minggu. Bisa berjalan 1 bulan,
bahkan mungkin sudah bertahun-tahun. Sehingga Anda mulai lemah, Anda mulai kurang berdoa. Itu bisa terjadi. Dan bukan hanya pada saudara, bisa terjadi juga pada saya. Kadang-kadang Allah mengizinkan waktu yang cukup lama untuk bisa terwujudnya sebuah janji yang Allah janjikan. Yang jelas Allah itu adalah Allah yang setia, yang namanya disebut setiawan itu. Nah, kita mau belajar saudaraku mengenal akan gaya kepemimpinan Allah. Nah, kita pelajari kok begini Allah ya. Katanya Allah kasih. Katanya Allah itu baik. Berapa banyak kita mendengar kata-kata gitu. Kalau memang Allah itu kasih kalau memang Allah itu baik, kenapa? Dan mengapa? Tuhan tidak dengar doa saya. Apa Tuhan tidak tahu? Saya sudah lelah, sudah capek. Saya sudah bosan dalam menghadapi hidup. Saya menantikan perubahan, tidak ada perubahan. Bahkan mungkin kondisi keadaannya semakin parah seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarai. Bukan hanya mandul, sudah menopause, sudah mati haid, sudah keadaannya tidak lagi dapat diharapkan. Saudara, tapi Abraham dikatakan dia memperkuat imannya serta memuliakan Allah. Dalam kitab Roma terekam pernyataan-pernyataan Allah akan apa yang diperbuat Allah, apa yang diperbuat oleh Abraham, maksud saya saat-saat menghadapi kondisi yang sedemikian. Dia bukan melihat akan dirinya yang lemah, yang semakin membuat dia turun bebas dalam imannya, tapi dia memandang kepada Allah. Di dalam kondisi keadaan yang terjun bebas imannya, dia mulai terangkat lagi ke atas. Dan dikatakan karena Allah itu sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan mampu menghidupkan yang mati sekalipun. Dan itulah suatu pernyataan yang telah diperbuat oleh Abraham. Sehingga di dalam ayat yang ke-21 di dalam Roma pasal 4, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan di tengah-tengah keadaan yang sudah tidak memungkinkan. Kenapa? Saya percaya Allah dikenal baik oleh Abraham. Dan Allah yang dikenal baik oleh Abraham, Allah dimengerti betul oleh Abraham tentang gaya kepemimpinannya. Nah, sekarang kita mau belajar saudaraku, gaya kepemimpinan Allah yang dijadikan dalam setiap keputusannya atas Abraham, itu juga bisa terjadi atas setiap kita. Dikala kita menghadapi seperti ini, mari jangan kita pesimis, jangan kita tenggelam dengan keadaan pada akhirnya kita menjadi gagal di tengah-tengah janji kesuksesannya. Yang pertama saudaraku, apa yang dapat kita kenal dari gaya kepemimpinan Allah? Yang pertama, dibuatnya jalan jadi buntu atau tertutup. Nggak enak, maunya kita berjalan di jalan yang tol, jalan bebas hambatan, jalan yang melewati satu kondisi di lautan mungkin yang lagi ombaknya mendunjang kita untuk kita bisa bersiul-siul mungkin di sana. Tapi kadangkala bukan sesuatu yang membuat kita bersiul-siul, tapi di sana akan tangisan, kecemasan, ketakutan yang terjadi. Karena gelombang air laut yang begitu dahsyat menggelora menghantam perahu kehidupan kita. Kadang-kadang Allah mengizinkan itu terjadi, itu bentuk gaya kepemimpinan Allah. Tentu ada tujuannya. Dan kita nanti belajar lebih lanjut. Khususnya tentang dikala jalan itu dibuat menjadi buntu. Jalan itu dibuat menjadi tertutup. Dikala kita dihadapkan semuanya, jalan sudah menjadi buntu dan tutup. Apa yang dapat kita perbuat? Di sini kita mau belajar saudaraku,
untuk kita mengenal siapa Allah itu. Dan dikala Allah membuat semua jalan menjadi buntu, itu rekayasa Allah. Dalam kata itu dikerjakan dalam penuh kesengajaan. Kalau kita tidak hati-hati melihat itu dengan cara yang benar dalam mengenal Allah, kita akan kecewa dan tidak sedikit yang undur dari iman. Bukan pada akhirnya dia murtad. Yang sungguh itu tentu di luar rencana Allah. Kenapa? Karena kebodohan kita. Karena kita kurangnya memahami dan mengenal siapa keberadaan Allah kita itu. Kalau kita melihat bangsa Israel dipimpin keluar dari tanah Mesir, dengan sejuta pengharapan waktu mereka bebas, tidak lama lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Tidak lama lagi akan masuk ke tempat tanah yang telah disumpahkan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, betapa mereka melangkah dengan hati yang penuh sukacita, tetapi apa yang terjadi? Allah tidak memimpin mereka ke tempat seperti jalan-jalan yang memungkinkan untuk bisa tercapai dan masuk ke tanah perjanjian. Dan secara logika itu jauh lebih baik. Tetapi gaya kepemimpinan Tuhan justru berbeda. Dia melewati suatu tempat daerah yang memakan waktu yang cukup lama. Dan cukup lama itu harus dijalani dengan apa yang namanya jalan padang gurun. Yang boleh dikatakan jalan yang buntu. Yang tertutup. Tapi di sini Allah sedang mengajar untuk percaya kepada Allah seperti yang Tuhan pada nyatakan pada sidang jemaat di Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun lihatlah, kalau aku membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Sebaliknya kalau aku telah menutup pintu, tidak seorang pun yang bisa membukanya. Di sini ajar mengenal gaya kepemimpinan Allah untuk berserah penuh, meyakini sepenuhnya siapa Allah yang kita sembah. Sehingga dikala kita menghadapi semua itu tidak menjadi goyah. Kita tidak diliputi dengan persungutan, setiap hari dengan omelan. Setiap hari dengan pola pemikiran yang negatif tentang Allah. Selalu mencurigai Allah. Dan selalu menuduh Allah yang tidak-tidak. Ini semakin akan membuat kondisi iman kita semakin keropos. Dan tanpa kita sadari memberi peluang bagi roh-roh yang namanya roh-roh kegelapan yang akan semakin menjatuhkan kita untuk kita berpikir yang tidak-tidak, membuat kita jauh daripada Tuhan. Mengenal akan gaya kepemimpinan Allah itu penting. Supaya di balik ini semuanya kita belajar apa arti sebuah pengharapan. Yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa. Kalau kita menghadapi semuanya tidak mampu untuk bersukacita dalam pengharapan, kita akan tergilas oleh keadaan semuanya itu. Dan pada akhirnya tidak sedikit orang yang berbalik dari jalan-jalannya untuk kembali pada jalan-jalan yang lama. Bagian yang pertama, saudaraku, Tuhan mengajar untuk kita mempercayai Allah itu yang terbaik, untuk kita berharap dan untuk tetap mempercayai janjinya pasti terpenuhi di tengah-tengah kondisi apapun yang tidak memungkinkan. Supaya dalam segala hal kita tidak berharap kepada apapun yang kita miliki, tapi kita sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kita tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi iman kita bergantung pada kekuatan Allah, pada powernya Allah. Sehingga kita bergerak, kita melangkah dalam kekuatan Allah. Kita berjalan dalam kemampuan Allah. Dan kalau kita mampu dilengkapi dengan kemampuan kekuatan Allah, dikala kita berjalan, apa yang tidak mungkin, sekalipun itu semua terbentang, sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi iman kita bukan bergantung pada hikmat manusia, tetapi bergantung pada kekuatan Allah. Yang dikatakan oleh Abraham, dia mampu menjadikan yang mati sekalipun menjadi hidup. Bahkan lebih tertantang lagi Abraham berkata, bahwa Allahnya mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Bagian yang kedua, kenapa Allah izinkan semua itu jalan menjadi buntu. Nanti dikala kita sukses, dikala kita berhasil, kita tidak tepuk dada,
Seperti dikatakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9. Jangan kamu katakan semua karena jasa-jasaku, ayat yang ke-4 dan ayat ke-6. Berapa banyak kerap kali tanpa sadar benih-benih kesombongan nginep, saudaraku, masuk tanpa kita sadari. Seolah-olah, oh karena aku, seolah-olah karena hebatnya aku, sehingga tanpa sadar semua tepuk dada dan berkata karena jasa-jasaku. Sehingga dalam suratnya Paulus pernah berkata, bukan hebatnya karena aku menanam, bukan hebatnya orang karena menyiram, semua karena Allah yang menumbuhkan dari segala apa yang kita perbuat. Sehingga dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, yang terpenting bukan menanam yang menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Nah, Allah izinkan semua jalan menjadi buntu, tak kala Allah buka, kita menyadari semua karena anugerahnya. Sehingga tidak ada yang lagi disombongkan, tapi kita tersujud, tersungkur di kaki Tuhan dalam pola hidup yang merendahkan hati kita dan berkata, sungguh Tuhan, kalau bukan Tuhan tidak mungkin semua terjadi. Sehingga kita semakin rendah hati, semakin kita mengakui akan kebesaran Allah. Bagian yang ketiga, di tengah-tengah saudaraku semua dibuat jalan menjadi tutup. Kita mau belajar bahwa perkara itu ringan bagi Allah untuk membukanya. Sebagaimana pernah dinyatakan Elisa kepada Yosafat dan kepada Yoram, anak dari Raja Ahab. Pada saat mereka kesulitan air, yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 18. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Perkara yang berat, perkara yang begitu sangat tidak mungkin dapat diatasi, karena saat itu mereka tidak memiliki persediaan air yang sangat vital dalam kebutuhan mereka. Kalau ini tidak terpenuhi, mereka akan menjadi lemah dan mati, binasa, dan dikalahkan oleh musuhnya pada akhirnya. Tapi apa yang dikatakan oleh hambanya Elisa, perkara ini pun perkara ringan. Lewat semua ini Tuhan mengajar kita untuk kita melihat siapa Allah itu, yang berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 11, engkaulah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Sehingga perjalanan kita adalah perjalanan dengan iman, bukan oleh karena penglihatan. Seperti yang dijalankan oleh Ayub 42 ayat kedua, yang dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa yang sedang dialaminya semua dapat diatasi oleh pernyataan-pernyataan imannya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditariknya kembali? Biar kiranya firman demi firman yang pernah didengar oleh Abraham, setiap kali Abraham mendengar firman Tuhan, tak kalah berfirman, Tuhan berkata, lihatlah di langit bintang-bintang itu, lihatlah kamu pasir di pantai, mengingatkan kembali akan firman Allah. Siapa Allah itu? Yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan setiap rancangannya. Yang dikatakan tadi dalam Yesaya 14 ayat 27. Kalau tangannya sudah terancung, terangkat, siapa yang dapat diturunkan? Artinya tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Di sini kita mau belajar dengan tekun dalam menantikan waktu Tuhan. Bagian ketiga, saudaraku, kita mengenal siapa Allah dalam gaya kepemimpinannya. Kita menantikan semua dengan tekun. Sehingga di dalam Ibrani 6 ayat 16 dikatakan, maka dengan sabar Abraham menanti semua dari segala apa yang dijanjikan. Dan lewat semua itu kita yakin Allah adalah Allah yang sanggup. Allah adalah Allah yang punya kemampuan. Adalah Allah yang memiliki kesanggupan. Dikala kita menjalankan seperti itu, maka itu memiliki nilai positif yang dikatakan sungguh dipandang oleh Allah.
itu suatu kebenaran oleh iman kepada Allah. Yang dikatakan tadi pada ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Siapakah keturunan Abraham? Kita ada bagian dari keturunan Abraham oleh iman kepada Kristus. Menurut firman-Nya. Galatia 3 ayat 29. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat. Tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. So Abraham adalah Bapa kita semua. Kita lompat ayat yang ke-23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Tak kala kita percaya kepada Kristus yang sudah membangkitkan kematian dari maut itu. Sudah yang dikasih Tuhan. Pada akhirnya kita dipandang oleh Tuhan punya nilai plus. Dipandang oleh Allah satu kebenaran. Bukannya suatu yang namanya persungutan, omelan, tetapi penuh limpah ucapan syukur demi ucapan syukur. Sehingga dikatakan dalam Mazmur 70, mulutku penuh dengan pujian dan sepanjang hari aku boleh memberikan penghormatan kepada Allah. Hari ini kita belajar mengenal gaya kepemimpinan Allah yang kadang-kadang membuat kita tidak enak. Yang kadang-kadang membuat kita nangis. Yang membuat kita kadang-kadang, saudaraku, sudah seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi di tengah-tengah kita mengenal gaya kepemimpinan Allah, tidak akan ada ruang untuk membuat kita stres. Kalau kita memandang semua dengan mengenal keberanian Allah dalam gaya kepemimpinannya. Karena lewat firman yang sederhana, dengan waktu yang sangat terbatas ini, kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya untuk memahaminya. Sehingga dikala saudara mengalami jalan buntu yang sudah dibuat oleh Allah menjadi buntu dan tertutup dalam gaya kepemimpinan Allah, Dia juga yang akan membukanya. Seperti dikatakan, aku yang menanam, aku yang mencabut. Dan aku yang mencabut, aku juga yang menanamnya. Percayalah, Allah yang baik, yang memanggil saudara dalam rancangannya adalah Allah yang setia, yang pada akhirnya lewat itu semuanya sekali lagi kita boleh mengenal Dia lebih lagi, membuat kita semakin mengasihi Dia. Terlebih kita boleh menjadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Allah, sehingga kita yang sudah dikuatkan boleh kita menguatkan yang lainnya. Yang pada akhirnya kita semua boleh bergandengan tangan bersama-sama melangkah. Tidak ada satupun di antara kita yang menjadi lemah dan gugur dalam iman kita, tapi semua boleh melangkah terus dalam kebersamaan, dalam kemenangannya yang Tuhan janjikan bagi kita semuanya. Amin. Tuhan kiranya memberkati semua saudara, sehingga lewat firman yang ini tidak ada yang lemah, tidak lagi menjadi loyo, tidak lagi menjadi putus asa, tetapi ada satu kegerakan dalam diri semua bangkit, seperti dikatakan umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba sadar apa yang hamba perkatakan sangat terbatas. Kemampuan untuk mampu meneguhkan setiap orang yang mendengarkannya sungguh bukan kapasitas kami, tapi semua adalah kapasitas Roh-Mu menurut kasih karunia-Mu. Sehingga tidak hanya Tuhan hamba berdoa buat mereka, hamba juga berdoa diri hamba sendiri, sehingga boleh dikukuhkan, dikuatkan di tengah-tengah kami boleh memasuki perjalanan sesuai dengan rencana-Mu, dalam gaya kepemimpinan-Mu. Di tengah air mata sekalipun yang harus kami temui, Tuhan tolong kami. Seperti Engkau temukan Abraham dan punya nilai plus yang semua diperhitungkan menjadi satu kebenaran. Kiranya Engkau juga memandang setiap kami punya nilai plus untuk kami dipandang memiliki suatu kebenaran di hadapan-Mu. Semakin berkenan kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, calikan mata kami, buka penglihatan kami, buka pengertian kami, untuk dapat kami mengenal akan siapa Allah yang kami sembah. Dari sabda firman kebenaran-Mu ini, setiap mata kami dicalikan, dan kami bersyukur punya Allah yang setia. Kami bersyukur punya Allah
yang memperlakukan semuanya itu semata-mata kebaikan bagi kami. Terlebih biar kami tidak menjadi sombong, sehingga kami tidak sukses dan pada akhirnya kami menjadi gagal. Dikala-kala kami Tuhan dijaga hati dengan segala kesombongan, dikala semuanya berhasil, kami tidak menjadi gagal di tengah-tengah kesuksesan. Tuhan tolong kami, pimpin kami, tolong hari-hari hidup kami, sampai tetap kami rendah hati di hadapan Engkau. Sebagaimana Engkau menolong Abraham, Kau tolong kami semuanya. Karena kepada kami pun janji itu berlaku ya Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, keagungan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah kiranya rahmat, kasih setia, anugerah Bapa yang sempurna itu melimpah-limpah memenuhi setiap umat kawanan domba-dombamu yang Kau kasih. Dan putramu Yesus Kristus Tuhan yang melimpahi dengan penuh damai dan sejahtera atas setiap mereka semuanya. Dan pasukan Roh Kudus ada menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biar ini berkat turun atas setiap kita dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.